inilah kemudian saya rasa kunci dari sukses dari hal ini. Dan memang eh, saya dan tim itu mempunyai prinsip bahwa corona ini nanti tidak akan hilang. Ya, saat ini saya bersama Pak Direktur RSUD Dr. Iska Tulungagung, Dr. Supriyanto, spesialis bedah, Magister Kesehatan. Jadi, kenapa beliau ini salah satu tokoh yang kita pilih karena tahun 2019 ya, Pak Dok, Ya. terpilih sebagai dokter terbaik dunia versi International Hospital Federation. Ya, ya. Sekaligus rumah sakit Perhimpunan rumah sakit seluruh dunia, baik rumah perhimpunan sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. swasta, iya. Ya. Dan sekaligus rumah sakit ini dinobatkan sebagai rumah sakit terbaik dunia untuk pelayanan publik. Terbaik di dunia itu secara value ya. Iya, Jadi bukan secara bagusnya bangunan, siap, kemudian peralatannya lengkap, canggih dan sebagainya bukan. siap. Jadi value sebuah rumah sakit itu mestinya seperti apa? Itu terbaiknya di situ. Makanya kemudian terbaik di situ di kategori corporate social responsibility. Mm, Meskipun saya sebenarnya kurang nyaman dengan istilah corporate social responsibility, soalnya eh, rumah sakit itu sebenarnya bukan lembaga profit gitu. mm, Tetapi mm, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kemudian eh, di era 2000 ini, di era 2020 ini terutama, itu kan dunia kedokteran itu fully driven by profit mm. motif gitu. Nah kita nggak bisa menghindari dari itu gitu. Makanya saya selalu makanya saya selalu mengkampanyekan itu hospital social responsibility. Mm. Ya, jadi intinya ya, gitu. Ya, monggo lanjut. Nah, di masa pandemi, Pak Dir, eh, apa yang berubah dari layanan rumah sakit sehingga bisa menjamin keamanan tenaga medis sekaligus juga pasien yang datang ke rumah sakit ini? Ya, terima kasih Mas David. Di masa pandemi ini yang dikenal dengan orang bilang the new normal lifestyle itu. Eh, kalau saya mengistilahkan itu normalitas baru. Normalitas Ada baru. lagi yang mengatakan eh, kebiasaan baru gitu. Tetapi sebenarnya apapun lah istilahnya, tapi yang jelas harus harus masuk bahwa ini kita memasuki tahapan baru di dunia penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik di private maupun di penyelenggaraan rumah sakitan itu. Hmm. Jadi kita harus menyiapkan A sampai Z-nya, mulai dari regulasi, sarana prasarana, kemudian bagaimana menyiapkan SDM-nya, membiasakan ke hal-hal yang
yang baru sama sekali. Hmm. Jadi ini kira-kira yang Hmm. bisa saya jelaskan sementara di situ. Nah, eh saya tambah juga, beliau ini adalah tokoh penting di balik penanganan COVID-19 di Tulungagung. Beliau yang merancang model penanganan COVID-19 yang dari awal masa pandemi Tulungagung ini pernah masuk ke 4 besar, kemudian turun secara drastis, bahkan sempat tersisa 1 pasien, saya ingat Pak Dokter. Ya, 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 ya. Nah, kuncinya apa di situ? Ya, jadi gini. eh jadi kuncinya adalah bahwa dalam keadaan disaster, ini kan termasuk disaster nih, Hmm. atau boleh dibilang war juga bisa, biological war bisa. Nah, di situ tuh kemudian kan kita masuk ke sebuah yang saya istilahkan itu lorong yang ketidakpastian. Nah, ini adalah perang terhadap sesuatu virus jasa trenik, yaitu virus ini perang biologis gitu. Maksudnya tuh kita memerangi suatu hal, eh, eh, virus yang tidak kelihatan. Jadi virus itu kan makhluk yang tidak kelihatan dengan kasat mata. Jadi ini kita masuk. Ya, terima kasih Mas David. Jadi di dalam mengalami di dalam kita menghadapi pandemi seperti ini itu sebenarnya kita kuncinya tetap kembali kepada rumus sebuah bencana atau disaster. Dalam keadaan disaster kita cari dulu ini, eh, berhenti sebentar, kemudian kita langsung menyadari, kemudian kita berusaha untuk bertahan saja dulu, jadi melakukan efisiensi dan efektivitas. Kemudian setelah itu kita setelah bisa bertahan, kita berpikir untuk berkembang, itu dengan melakukan inovasi-inovasi dan berjiwa entrepreneurship. Kemudian yang berikutnya adalah kita berpikir untuk mempertahankan perkembangan itu dengan kita melakukan pengetatan kepada visi dan misi, kita fokus pada visi dan misi, dan juga penegakan hukum, itu law enforcement di organisasi itu. Nah, Jadi saya tambahkan bahwa di awal masa pandemi, Tulungagung itu sempat masuk 4 besar sebagai daerah dengan pasien terbanyak. Dan di Jawa Timur, di Jawa ya, Timur. Dan Dr. Supri ini adalah tokoh sentral. Beliau yang merancang sistem penanganan COVID-19 di Tulungagung, dan efeknya sampai saat ini Tulungagung sudah pulih, sosial ekonomi sudah jalan, rumah sakitan juga sudah pulih, Dok ya. Apa kuncinya, Dok? ya. Jadi kalau pulih betul sih belum itu ya. Tapi bahwa sejak pertengahan Juni itu sebagai puncaknya, itu kemudian sampai sekarang itu Tulungagung, kehidupan sosial ekonomi sudah nyaris kembali, rumah sakitan juga sudah nyaris kembali, dan juga kemudian sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita zona kuning gitu. Hmm. Kalau mau ditanya ke zona hijau itu, bisa nggak? Ya, ya bisa saja, tapi kita kan tidak bisa mengisolasi diri. Tulungagung ini kemudian dibatasi, tidak boleh ada warga Kediri, warga Trenggalek, warga Blitar. Blitar masuk ke Tulungagung, mobilitas orang Tulungagung nggak boleh ke sana, kita juga nggak boleh kan. Sehingga kemudian kalau masih ada kasus satu dua itu oke, itu wajar. Jadi gini ceritanya. Di awal pandemi ini, saya kembali kepada prinsip yang saya pahami pada waktu saya sekolah mulai dokter umum sampai spesialis, bahwa tatkala ada sebuah turbulensi atau ketidakpastian itu, kita harus segera beradaptasi. Beradaptasinya apa? Yang pertama kemudian segera berhenti sejenak, kita hanya melakukan efektivitas dan efisiensi untuk bertahan saja, langsung kemudian identifikasi. Ini bidang apa sih gitu. Nah, kebetulan di Tulungagung ini kemudian saya kan sebagai ketua koordinator operasional di gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tulungagung.
Nah, kemudian saya langsung membuat mitigasi-mitigasi dan saya membuat strategi yang tentu saja setelah itu saya ajukan ke ketua gugus tugas dalam hal ini Pak Bupati atau kepala daerah gitu. Nah, di dalam mitigasi ini kemudian langsung saya mengidentifikasi gitu. Dalam sebuah bencana itu, kita kemudian siapa sih yang paling ahli di antara ini kan itu. Ibaratnya ini saya boleh dibilang ini adalah perang biologis itu. Siapa serdadunya? Serdadunya itu adalah tenaga kesehatan. Itu yang kemudian kita pedomani. Di dalam tenaga kesehatan sendiri, itu ada yang namanya dokter yang ahli di dalam hal virus itu. Ibarat kita perang, mencari virusnya itu adalah yang memakai night vision. Gitu. Yang memakai night vision itu adalah siapa? Ya dokter spesialis mikrobiologi klinik ini, karena dia yang memahami virus dan kuman itu. Saya pun sebagai direktur rumah sakit dan juga sebagai koordinator operasional, saya juga mengaca ke beliau gitu. Jadi kemudian yang kami susun organisasinya itu singkatnya begini. Dunia kesehatan itu di depan, kemudian di samping kanan kiri itu ada stakeholder-stakeholder yang membantu membackup supaya dunia kesehatan ini bisa bekerja maksimal secara profesional. Jadi kemudian tapi data-data yang diperlukan oleh yang membackup kita semua baik teman-teman dari kepolisian, teman-teman dari TNI, kemudian teman-teman dari BPBD, teman-teman dari Satpol PP, teman-teman dari dinas sosial itu semua by data yang kita sajikan. Jadi kemudian coba sama lihat, mana ada di Tulungagung benar main tutup jalan itu, enggak ada. Karena kita sudah menyajikan sedetail mungkin bahwa daerah mana sih yang kemudian ada terkonfirmasi, daerah mana sih yang berisiko penularan tertinggi. Itu bisa dilihat oleh seluruh stakeholder, bahkan oleh seluruh masyarakat yang datang ke Tulungagung maupun luar Tulungagung. Karena kita sudah mempunyai sebuah sistem yang tergabung, terintegrasi di dalam sebuah inovasinya teman-teman IT Dr. SK ini, itu yang disebut dengan emergency button, jadi one solution in my hand itu. Jadi di situ tuh kita tinggal melihat. Nah, inilah kemudian saya rasa langsung berdampak yang sangat positif. Kemudian yang ditanyakan tadi, kasusnya banyak gitu, duluan itu. Ya memang itu cara mengatasi permasalahan di pandemi. Karena apa? Prinsip epidemiologi itu untuk mengendalikan penyakit ini, kita harus menemukan sesegera mungkin, sebanyak mungkin. Kemudian kita kendalikan. Itu misalnya gini. Ini ada orang 100 nih di ruangan ini. Kemudian di Tenggarai ada yang terkena COVID di sini. Kalau 100 gampang. Ya sudah ya 100 ini dicek semua. Ada berapa sih aslinya gitu. Setelah itu baru dikendalikan. Keberhasilan dalam menangani COVID-19 ini bukan kita menemukan kasus sedikit. Keberhasilannya adalah kita menemukan kasus sebanyak mungkin, kemudian kita bisa mengendalikan dan menekan kematian dan kesakitan sesedikit mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah menekan supaya tidak ada penularan lebih lanjut. Nah, inilah kemudian saya memakai strategi yang bahkan sebelum ada Juknis, itu kami di Tulungagung sudah berdiskusi, kemudian sudah merumuskan sebuah strategi gitu. Jadi mulai awal pandemi, kemudian saya menyusun mitigasi di masyarakat. Yang pertama, saya membuat ruang isolasi diperuntukkan bagi siapa? Bagi kaum perjalanan, orang yang maksudnya itu kaum perjalanan itu orang yang baru datang dari daerah lain, dari daerah terkonfirmasi maupun dari negara yang terkonfirmasi datang ke sini.
Apalagi kita tidak yakin akan kepatuhannya untuk isolasi mandiri di rumah. Itu kita buatkan ruang isolasi. Nanti setelah 14 hari atau kita swab itu negatif, baru mereka kita izinkan pulang. Yang berikutnya kemudian kami membuat langsung saat itu juga di bulan Maret itu langsung membuat rumah sakit lapangan. 3 puskesmas pada waktu itu kita sulap menjadi fasilitas kesehatan darurat COVID. Untuk apa? Untuk menampung orang-orang yang terkena COVID, tetapi dia gejalanya ringan-ringan saja sampai sedang itu. Nah, yang berikutnya, rumah sakit kita siapkan ruang isolasi yang lengkap dengan ventilator dan sebagainya. Dan itu diperuntukkan apa? Hanya untuk menampung orang-orang yang terkonfirmasi bergejala berat sampai kritis itu. Nah, dengan begitu kita ada pemetaan mitigasi risikonya. Nah, kenapa kemudian banyak? Ya memang banyak, memang itu tujuannya. Tapi kan terbukti kemudian. Alhamdulillah kemudian di Tulungagung ini, gugus tugas Tulungagung ini mendapatkan bantuan mesin PCR yang kemudian bisa melakukan pemeriksaan dalam jumlah yang besar gitu dan bagus kualitasnya. Nah, sehingga kita bisa langsung cepat melakukan 3 hal yang dipersyaratkan di dalam ini adalah tracing, kemudian testing dan treatment itu. Nah, disinilah kemudian kita bisa langsung mencari sebanyak mungkin. Didapatkanlah di pertengahan bulan Juni itu per hari kita pernah mencapai 45 orang terkonfirmasi positif. Nah, kemudian berangsur-angsur turun, kemudian di awal Juli itu bahkan sudah sporadis, kadang ada, kadang tidak. Tetapi kita tetap melakukan testing massal. Dan sejak bulan Juni itu, awal Juni itu, kita sudah melakukan sesuai dengan standar WHO. 1 orang per 1.000 penduduk per pekan. Kita sudah melakukan tes itu sampai sekarang gitu. Tapi hasilnya kemudian sporadis, kadang ada, kadang enggak, kadang enggak pernah lebih dari sehari lebih dari 10 itu tidak ada gitu. Nah, dari kemudian testing itu tracing, kemudian yang tanpa gejala itu kita taruh di sebuah tempat yang menurut saya sangat representatif, dan saya terima kasih sekali kepada YIN Tulungagung itu yang menyediakan ruang asrama itu untuk orang-orang menampung teman-teman yang terkonfirmasi tapi tanpa gejala apa-apa. Nah, inilah kemudian saya rasa kunci dari sukses dari hal ini. Dan memang saya dan tim itu mempunyai prinsip bahwa corona ini nanti tidak akan hilang dari muka bumi. Dan kita akan hidup berdampingan terus. Tetapi tentunya kita harus taat protokol kesehatan. Inilah kemudian yang akan terjadi nanti. Grafiknya itu sudah dicapai oleh Tulungagung. Di puncak di bulan Juni, kemudian sekarang sporadis. Ya memang itu akhirnya. Inilah yang saya sebut mulai awal pandemi ini dulu di bulan Mei saya mengatakan inilah yang dance with corona. Kita hidup berdampingan dengan corona, tetapi kehidupan sosial ekonomi tetap jalan terus gitu. Tanpa kolaborasi ini tadi tidak mungkin kita bisa mencapai hasil seperti sekarang ini. Kehidupan sosial ekonomi sudah nyaris kembali gitu kan.
Lihat saja kan sudah nyaris kembali ke itu, kehidupan sosial ekonomi di Tulungagung. Iya. Kemudian kehidupan perumah sakitan itu sudah nyaris kembali gitu. Bornya rumah sakit Dr. SK ini sudah 70% ini sekarang. Awalnya di bulan Maret April itu sempat sampai 30%. Awal pandemi itu ya. Iya, dan bahkan saya menengarai ya, asumsi saya. Pada awal Maret sampai April itu kira-kira ada orang dengan serangan jantung meninggal di Tulungagung dan sekitarnya. Itu kira-kira 30 orang. Kenapa begitu asumsinya? Karena sebelum ada pandemi, setiap bulan itu ada 35 sampai 40 orang dengan serangan jantung yang perlu primary PCI. Artinya kalau tidak dipasang ring jantung saat itu juga dia meninggal. Nah, di awal bulan Maret sampai dengan akhir April itu tidak sampai 5. Artinya apa? Itu orang kan takut datang ke rumah sakit. Itu paham yang sangat keliru. Padahal rumah sakit itu kan bukan sumber penularan penyakit itu. Justru sumber penularan penyakit itu di luar itu. Rumah sakit ini sudah tertata sedemikian rupa. Mana ruang untuk merawatan pasien COVID dan non-COVID, mana ruang operasi untuk pasien COVID dan non-COVID. Maksudnya pasien dengan COVID dan non-COVID. Kemudian mana ruang UGD, jalur UGD untuk COVID dan non-COVID, mana kemudian jalur poliklinik untuk COVID dan non-COVID. Ini sudah kita pisahkan. Sehingga saya jamin bahwa di rumah sakit ini bukan merupakan tempat penularan COVID-19 gitu. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan masyarakat kemudian pulih kembali ke percayaannya kepada rumah sakit. Jadi kehidupan sosial ekonomi di Tulungagung ini sudah nyaris kembali seperti semula gitu. Kemudian kita sudah 5 kecamatan hijau. Kemudian masih ada 5 kecamatan yang merah. Yang kecamatan sisanya itu sudah orange. Tapi secara keseluruhan Tulungagung ini zona kuning sejak akhir Juni kemarin sampai dengan sekarang. Artinya ini terkendali pertumbuhannya, pengendalian virus ini sukses gitu menurut saya gitu. Nah, terus kemudian rumah sakit gitu. Rumah sakit ini bornya atau okupansinya sudah 70%. Udah kembali nyaris kembali seperti semula gitu. Bahkan pembangunan kegiatan pembangunan gedung di rumah sakit Dr. SK ini yang bukan memakai dana dari DAK dan APBN maupun APBD, itu dana dari fungsional pendapatan rumah sakit sendiri, itu membangun gedung 5 lantai dengan dana mandiri, itu masih berjalan terus dan tidak terganggu cash flow rumah sakit itu. Saya rasa itu capaian yang didapat oleh gugus tugas Kabupaten Tulungagung, bukan saya secara pribadi. Saya hanya sebagai koordinator operasional saja. Mungkin itu kira-kira. Iya. Itu by data itu angka kematian di Kabupaten Tulungagung ini saya rasa yang terendah di daerah-daerah lain. Bahkan di dunia ini kan sekitar 3-5% kan itu. Atau sekitar 3% ya. Ini kita 0,87% itu angka kematian di Kabupaten Tulungagung. Kemudian angka kesembuhannya per hari ini itu 94%. Nah, angka kesakitan itu, tingkat kesakitan mulai awal sampai sekarang itu tidak pernah lebih dari 30%. Kalau angka kematiannya cuma 0,8%, berarti dari 30% yang sakit itu tidak ada yang sampai parah sekali, itu enggak ada. Nah, ada tapi tidak banyak gitu loh, maksudnya persentasenya itu. Kemudian lagi yang tanpa gejala itu bisa hampir 70%, 69,2% itu yang terkonfirmasi tapi baik-baik saja. Nah, kalau kemudian saya mengatakan tadi bahwa di awal pandemi di bulan
Maret sampai dengan April. Itu orang takut datang ke rumah sakit. Bahkan kemudian sinyalemen saya ini bisa dibuktikan dengan penelitian nanti tentunya lebih lanjut, penelitian lebih lanjut bahwa kematian hanya karena jantung saja kira-kira 30 orang per bulan. Nah, padahal kematian karena corona itu 0,87%. Itu empat orang. Empat orang aja. 4 orang aja itu. Itu berarti kan kita harus berpikir ulang bagaimana prioritas kita dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan ini itu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Iya. Termasuk ini, Dok. Kedepannya untuk maintenance pencapaian ini, apa yang harus dilakukan sekarang? Kalau maintenance pencapaian tentunya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat. Jadi untuk maintenance capaian ini tentunya tergantung dari seluruh faktor yang terlibat. Karena ini kerja besar, ini kerja kolektif, ini kerja kolaboratif, dan kita harus membiasakan kebiasaan baru. Mulai dari seluruh stakeholder yang bertanggung jawab terhadap penyelenggara pemerintahan daerah ini, kemudian masyarakat sendiri, kemudian tim yang terlibat di dalam penanganan COVID sendiri, tim inti ini, baik medis maupun sosial. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman media, agar tidak terjadi infodemi. Jadi media ini sangat penting pengaruhnya bagi capaian gitu. Jadi membuat kemudian saya terima kasih sekali ya kepada media di Tulungagung, terutama teman-teman Surya gitu ya. Itu yang sudah sedemikian rupa mengedukasi masyarakat ini dengan baik dan benar itu. Sehingga yang terjadi tidak kepanikan, kecemasan di masyarakat. Tapi yang terjadi adalah bahwa masyarakat itu teredukasi dengan sangat baik, mengerti haknya dan kewajibannya. Kewajibannya apa sih? Kewajibannya ya taat kepada protokol kesehatan. Haknya apa? Haknya untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan termasuk COVID ini dengan tanpa takut dia tidak bisa menjangkau baik secara ruang dan waktu maupun keuangan. Kan di sini kalau nggak ada uang, apalagi kalau COVID ini kan ditanggung negara. Iya. Non COVID pun kalau nggak ada sedang tidak mempunyai uang kan gratis di Tulungagung ini. Iya. Sudah rumah sakit, Dok ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah cash flow rumah sakit mampu untuk itu. Nah ya itu salah satu parameter yang menyebabkan rumah sakit ini dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia karena bisa mengampu sedemikian banyak terhadap accessibility. Rumah sakit itu yang penting adalah akses ruang dan waktu dan akses terhadap pembiayaan. Zaman dulu itu rumah sakit ini disebut zaman Nabi dan Khalifah itu disebut dengan Bimaristan yang kemudian berubah menjadi Al-Mustasifa itu. Itu orang sakit waktu itu gratis sampai sembuh dan kalau pulang masih dikasih duit. Karena apa? Karena sedang tidak bisa bekerja. Nah itulah kira-kira ya. Siap. Oke. Nah terkait ini treatment mungkin, Dok. Tingkat kematian kita, jumlah korban hanya 4. Ya. Treatmentnya apa yang membedakan kok bisa sampai serendah ini? Saya rasa kolaborasi, nggak ada lagi. Karena ini kerja besar, kolaborasi, kemudian kita mengendalikan supaya semua tidak cemas. Gitu. Jadi kolaborasi, kemudian kita tidak ada kecemasan, tidak ada tumpang tindih dalam hal tanggung jawab masing-masing stakeholder. Ini yang sangat penting gitu. Itu yang kuncinya di situ saya rasa gitu. Dan kemudian juga kita harus selektif mengatakan dalam hal menentukan kematian karena COVID-19 ini. Tidak semua orang yang ada corona tatkala meninggal itu matinya karena corona. Iya, iya. Iya kan? Kan mulai awal saya sudah mengatakan. Kemudian dibuktikan dulu. Ini meninggal karena corona atau meninggal dengan corona itu beda-beda.
Jadi kalau kalau di diagnosa itu sekarang kemudian muncul gini, cause of death itu acute respiratory distress syndrome itu. Kemudian due to pneumonia, due to COVID-19. Kalau itu jelas karena COVID-19 misalnya itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada pasien yang dia mendadak henti jantung, kemudian dilakukan tindakan bla 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 bla, sudah baik, di swab ada coronanya, besoknya meninggal, tapi parameter-parameter lain, paru-parunya di CT scan baik, semua baik, laboratoriumnya baik, tidak mendukung ke arah corona. Berarti coronanya di dalam orang tersebut adalah tanpa gejala. Nah, meninggalnya karena apa? Ya pasti bukan karena corona. Nah, ini mulai awal kita ini sudah mempunyai tim untuk memetakan itu. Itu. Dok, Tulungagung ini juga terkesan anomali, di mana Menali dalam hal apa? gini, di saat pasien di tempat lain, di daerah lain masih rendah, kita sudah tinggi. Oh, kunjungan rumah sakit maksudnya. Pasien, pasien waktu itu. Pasien corona, jumlah pasien corona. Heeh. Ya. Tapi sekarang kondisinya malah terbalik. Dan termasuk juga pernyataan dokter yang dulu sejak awal mengajak berdamai dengan corona, sempat ditentang, sempat jadi kontroversi bahkan. Dibahas secara Ya, luas. Tapi sekarang ya, terbukti benar. ya kontroversi itu kan bagi yang belum paham. Tapi Heeh. kan biasa karena ini hal baru, orang lebih banyak yang tinggal kecepatan orang aja untuk paham dan tidak kan. Nah, itu biasalah hal-hal menjadi kontroversi dan tidak. Ini karena eh, perang terhadap corona ini adalah perang benar-benar terhadap hal yang baru, penyakit baru. Dokter-dokter belum pernah paham, kemudian seluruh stakeholder belum paham. Kemudian kalau di sini ada kontroversi itu biasa gitu loh. Jadi yang saya maksud kan kok seakan-akan kontroversi gitu ya. Hmm. Ya, ya itu tadi jawaban saya karena eh, untuk suatu hal-hal yang baru kontroversi itu sudah biasa. Tetapi kemudian kan prinsip kami di sini kan menangani adalah bahwa mencari sebanyak mungkin kasus kemudian. Nah, untuk itu kemudian kita segera bisa mengendalikan gitu kan. Terbukti bahwa tingkat kematian, kesakitan dan eh, transmisi sekarang kan sudah nyaris ya, Rendah. nyaris rendah gitu. Bahkan kehidupan sosial ekonomi di Tulungagung sudah nyaris kembali normal. Rumah sakit ini juga sudah nyaris kembali normal. eh, bornya itu sudah kembali ke angka 70 gitu. Dan pembangunan rumah sakit ini pakai dana fungsional juga tidak terganggu dan sebagainya. Nah, inilah Hmm. yang kira-kira, dan yang paling penting di sini adalah bahwa karena kami mempunyai single data. Single data. Single data mengenai banyak hal tentang COVID ini. Kenapa kami mempunyai single data cepat? Karena alhamdulillah sejak awal sebelum ada corona di Tulungagung ini sudah ada single data terhadap penanganan pelayanan kesehatan seperti ini. Sehingga tatkala ada corona ya tinggal Hmm. running Hmm. saja. Makanya kemudian seakan-akan menjadi anomali karena tatkala ibaratnya orang-orang itu mencari sumber air di barat, saya kan mencari sumber air meyakini di timur. Tetapi kan tidak pernah ada yang saya langgar dari regulasi terhadap corona itu. Iya, iya. Tapi kemudian eh, fakta mengatakan bahwa ternyata kami di corona sendiri ya, sampean sendiri yang mengatakan bahwa di sini cukup berhasil dalam penanganan masalah corona ini gitu. Baik. Dok, kalau dari pencapaian prestasi ya, kan secara pribadi sebenarnya sudah cukup lengkap ya, sudah terlalu banyak yang kasih penghargaan. Mulai dari Kemenpan RB, BPJS Kesehatan, terus banyak NGO juga, terus apa lagi? Champion Marketing Indonesia Mark Plus ya, Hermawan Pak Irmawan kata saya. Oh ya, kata ya. saya, terus IHF, Perumahsakitan Dunia, Federasi Perumahsakitan Dunia Ya. itu tadi. Hmm. Nah, yang mendorong terus yang melatar belakangi juga obsesi ke depan.
Karena saya dengar bahwa dokter ini sampai meninggalkan bisnis properti yang digeluti untuk pengejar pencapaian ini. Apa, Dok? Ah, ya, sebenarnya ini ada boleh dibilang obsesi saya adalah bahwa saya kepingin masyarakat itu mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan itu sebesar-besarnya. Jadi begini, eh kalau meninggalkan bisnis pribadi itu yang sudah saya rintis sejak lama itu konsekuensi karena orang kan tidak bisa tentunya menang dalam semua pertempuran kan nggak bisa ya. Jadi saya harus memilih memang. Jadi begini, kesehatan itu isu mengenai kesehatan itu selalu menjadi bagian yang paling seksi di setiap proses election. Hmm. Coba di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga rawan untuk terjadinya apa boleh dibilang abuse terhadap model penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu. Sehingga menjadi isu-isu yang selalu penting. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam membangun sebuah pemerintahan itu atau negara gitu. Itu tentunya yang pertama adalah tujuannya memberi rasa nyaman, aman dan menjamin keselamatan seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Karena ini fondasi. Hmm. Nah, kalau kita kemudian mau membangun sebuah daerah, tentunya kita membangunnya dari fondasi. Bukan kemudian ibaratnya membangun rumah kemudian membangun fasad-fasad dulu yang di depan, pernik-pernik taman dan sebagainya. Enggak, tentunya bangun fondasi dulu. Nah, padahal fondasi sebuah daerah untuk maju itu adalah tatkala masyarakatnya itu sudah bebas dari eh, rasa cemas, rasa takut dan sebagainya. Jadi ibaratnya sudah tercapai eh, jaminan akan keselamatan, kenyamanan dan keamanan mereka. Padahal seluruh jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan itu muaranya di rumah sakit. Tidak ada satupun yang tidak di rumah sakit gitu. Sehingga saya terobsesi untuk kalau gitu caranya ya kita harus memperbaiki rumah sakit dulu gitu. Contoh aja coba sama sebutkan apa gangguan keselamatan, keamanan, kenyamanan masyarakat yang tidak berujung ke rumah sakit. Coba sama sebutkan apa? Bencana alam. Bencana alam. Bencana alam. Ya ke rumah sakit ujungnya. Iya. Sekarang KDRT. Ujungnya kemana? Rumah sakit juga. Ke rumah sakit, baik secara fisik maupun psikologis gitu. Perlindungan anak juga ke sini. Iya, perlindungan anak ke rumah sakit juga. Kemudian ada kebakaran misalnya. Kemana muaranya? Kalau ada korban jiwa, ke rumah sakit lagi. Baik secara fisik maupun psikologis. Ada kemudian demo anarkis. Mana lagi? Rumah sakit lagi. Jadi rumah sakit ini adalah sentrum dari pusat keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Jadi zaman jangan bicara mengenai proses pembangunan, investasi dan sebagainya tanpa kemudian zaman bisa menciptakan kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat, menjamin itu. Yang kalau Pak Jokowi itu di nawacita nomor 1 itu kan menghadirkan kembali negara dalam melindungi segenap bangsa dengan memberikan rasa nyaman pada seluruh warga negara kan itu. Nah, dan itu juga masuk di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita kan. Kita lupa basic gitu. Nah, obsesi saya kemudian saya ingin berkontribusi paling tidak terhadap Tulungagung ini, kemudian ingin berkontribusi agar penyelenggaraan pemerintahan ini benar gitu. Dari basicnya dulu kita membangun itu. Memang kalau membangun tentang kesehatan ini dan pendidikan itu tidak kelihatan untuk setahun depan, 2 tahun, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi nggak kelihatan. Itu investasi jangka panjang. Tapi bahwa itu yang harus dilakukan itu, iya. Sehingga saya punya obsesi untuk kemudian berkontribusi terhadap bagaimana sih penyelenggaraan rumah sakit ini supaya bisa menjadi tumpuan harapan bagi
semua orang dan memberikan rasa aman nyaman tadi itu obsesi saya sih sebenarnya di situ, dan hasilnya sekarang bisa dirasakan. Hmm, hmm, Eh, Tidak ada satupun orang masyarakat Tulungagung kan yang tidak bisa menikmati fasilitas pelayanan kesehatan maupun yang tidak bisa tertolong tatkala mengalami kondisi-kondisi darurat yang mengancam keselamatan, keamanan dan kenyamanan mereka, bukan hanya masalah penyakit. Mereka kan 24 jam nonstop mereka kan bisa mendapatkan akses itu. Iya, iya, iya. Kan itu ya, obsesi saya sih sebenarnya untuk itu. Nah kalau itu sudah selesai baru silakan teman kemudian memang dilakukan paralel investasi wisata dan sebagainya, tapi bahwa basic berpikirnya itu seperti itu gitu. Bagaimana mungkin kita berbicara mengenai investasi, bagaimana kita berbicara mengenai pariwisata, bagaimana kita berbicara mengenai penyelenggaraan pendidikan yang baik kalau sementara orang masih belum terbebas dari rasa cemas, rasa takut, takut tidak bisa membayar kalau sakit, takut kalau ada KDRT, takut kalau ada apa-apa dan sebagainya. Bagaimana bisa mungkin itu tercapai? Kan tidak. Makanya itu obsesi saya sih sebenarnya berangkat dari rumah sakitan itu. Ya kalau masalah bisnis pribadi sih itu ya tadilah sekali lagi itu pilihan lah. Pilihan. Ya, ya. Ya senang ya puas aja sih ya kepuasan karena passionnya di situ lah, passion aja. Istilah kerennya itu passion saya di situ gitu aja. Ketika basic itu sudah kuat, kena COVID sebenarnya tinggal jalan, Dok ya. Nah itu rumusnya. Nah itulah kemudian yang sampean tanya tadi seakan-akan Tulungagung itu anomali itu. Anomali. Karena kita sudah mempunyai sistem gitu. Sistem kolaborasi ini kita sudah punya sudah lama. Kita berkolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kita berkolaborasi dalam menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Itu kita sudah lama. Sudah sejak tahun 2015. Yang saya rintis sejak awal saya menjadi direktur tahun 2014, itu sudah lama gitu. Nah, pada waktu ada Covid sehingga kita tinggal menggerakkan saja. Bahkan Hospital Without Wall ini kemudian itu yang paling tepat penyelenggaraan pelayanan kesehatan di era Covid. Menghindari orang langsung bersentuhan secara langsung dengan orang yang memang tidak perlu. Tapi bahwa dunia medis itu dalam mengobati orang tidak bisa tidak menyentuh itu tidak mungkin. Tetapi bahwa kita minimalisir itu. Karena COVID ini boleh dibilang berbahaya nggak? Bahaya. Bagi siapa kan gitu? Tentunya bagi kelompok-kelompok yang rentan dan bagi orang yang tidak taat protokol kesehatan. Gitu. Itu saya kira-kira. Di masa pandemi muncul tren baru, telemedicine. Ya. Itu juga sudah diterapkan lama di Loh, telemedicine kan sudah. Loh, telemedicine kita ini sudah sejak tahun 2016. Itu instalasi gawat darurat modern. Itu sudah mendapat penghargaan top 35 dari Kemenpan RB pada Sinovac. Ya. Dan saya sebagai inovator terbaik salah satunya di top 35 itu. Kemudian turunan-turunan dari itu misalnya layanan sindroma koroner akut misalnya itu juga menjadi tahun 2018 menjadi yang salah satu inovasi yang terbaik dari Kementerian Reformasi Birokrasi. Jadi itulah kira-kira yang telemedicine itu. Sekarang perkembangannya seperti apa di masa pandemi ini, Dok? Apakah mengalami peningkatan telemedicine itu? Ya, terima kasih Mas David. Sebelum menjawab pertanyaan sampean, mumpung ini masih dalam suasana memperingati Hari Dokter Indonesia gitu. Saya ucapkan selamat Hari Dokter Indonesia dan selamat bertugas menghadapi cobaan yang sangat berat ini, dan kepada teman-teman dokter yang sudah terlebih dahulu gugur mendahului kita semua. Mari kita doakan semoga beliau husnul khotimah dan dalam perlindungan Allah, dan insya Allah
beliau-beliau ini adalah para syuhada dan mati syahid karena meninggal dalam kondisi perang lawan virus COVID-19. Nah, kalau mengenai kemudian citra dokter dan sebagainya, itu saya rasa biasalah ya. Memang tidak ada semua yang sempurna. Karena kan kalau dari sejarah dokter sendiri gitu. Dokter itu zaman dulu itu zaman trilogi profession itu. Itu di situ ada dokter itu altruistik. Jadi eh, tanpa imbalan jasa apa-apa dalam mengobati orang itu. Jadi karena faktor keterpanggilan saja. Nah, kemudian mengalami evolusi. Evolusi itu kemudian ke fase yang saya sebut dengan fase proliferation profession itu. Di situ itu masih zaman tradisional ya. Jadi masih juga tidak ada ya. Jadi tidak ada korelasinya antara pengobatan dengan profit oriented dan sebagainya. Itu tidak ada, masih belum. Kemudian di era tahun 90-an itu ada revolusi. Jadi kalau sebelumnya tadi dari Trinity Profession ke Proliferation Profession itu evolusi gitu. Kemudian di era 90-an itu terjadi revolusi. Revolusi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan revolusi model praktek kedokteran itu. Di situ kemudian mulai terjadi yang disebut dengan high specialization atau high teknologi sudah mulai masuk gitu. Apalagi kemudian di setelah tahun 2000 itu dan di 2002 apalagi 2020 ini kemudian itu terjadi digitalisasi atau digital disruptif itu. Itu dunia kedokteran itu tertarik ke arah politik dan juga tertarik ke arah ekonomi gitu. Sehingga kemudian tadi sampai di depan saya sebutkan penghargaan terhadap rumah sakit itu corporate social responsibility itu, bukan hospital social responsibility. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, hal ini akan terjadi. Ini adalah perubahan zaman, perkembangan zaman gitu. Karena sekarang dunia kedokteran ini sudah fully itu driven by profit oriented gitu. Ini fakta. Tetapi kemudian kita seorang dokter ini kan harus menjaga marwah dokter ini. Ibaratnya tertarik tapi kakinya ya tetap menginjak tanah gitu. Dan ya inilah kemudian di sini mungkin faktor yang paling dominan sehingga menyebabkan citra dokter itu kemudian seperti yang sampean tanyakan tadi dan tidak baik-baik saja itu. Dan saya sebenarnya tidak terima sih dikatakan sampean menanyakan saya seperti itu, tapi kalau toh faktanya seperti itu ya mau apa lagi. Itu mungkin karena faktor hal itu. Mungkin faktor-faktor lain juga berpengaruh sangat penting gitu. Bayangkan di dalam dunia kedokteran ini ada kinerja dokter, kemudian juga pendidikan dokter itu sudah atau juga organisasi yang tempat dokter bekerja itu sudah dikelola dengan model meritokrasi. Jadi berdasarkan prestasi dan capaian kinerja gitu. Tetapi organisasi yang mengatur dokter dan mengatur organisasi tempat dokter bekerja itu kemudian pengelolaannya belum berdasarkan meritokrasi, masih berdasarkan feodalistik. Nah, inilah kemudian ada incompatible antara dokter secara pribadi dan praktek dengan organisasi yang menaunginya. Jadi ini ada incompatible di situ saya rasa. Kalau kemudian organisasi yang menaungi dokter, ini mumpung pas hari dokter Indonesia itu hari ID itu coba ID itu dikelola bukan berdasarkan meritokrasi. Padahal ID mengelola orang-orang yang sudah bekerja
didrive oleh meritokrasi, diatur oleh meritokrasi gitu. Tapi kalau organisasinya belum dikelola berdasarkan meritokrasi, ya akhirnya tidak match gitu. Nah inilah mungkin salah satu faktor ya, kira-kira yang termasuk juga yang mengatur rumah sakitan sendiri. Rumah sakitan itu misalnya organisasi rumah sakit, itu juga diurusnya juga masih belum berdasarkan meritokrasi gitu. Jadi inilah kira-kira yang perlu kita renungkan bersama di hari dokter Indonesia tahun 2020 ini. Karena sampean yang nyerempet-nyerempet pertanyaan mengenai dokter gitu. Ya, itu pertanyaan terakhir, Dok. Ya, Terima kasih kasih buat waktunya. ya. Ya, terima Sukses kasih. buat Dokter Pri. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Miftah.